bisa belajar dari kasus saya ya. Saya akan bicara mengenai pentingnya persistensi. Basic, tetapi peran penting dari kualitas bisnis seorang agen asuransi adalah persistensi. Nah, setiap klien pasti punya motivasi yang berbeda-beda dalam membeli asuransi, benar nggak? Ya kan? Jadi kemarin Pak Yogi udah bagi kita jual asuransi yang harus dilakukan bukan menjual produk, tapi menjual konsep. Ya, Kak Utet hari ini membagikan bahwa apa yang dia terima dari Pak Yogi bahwa menjual asuransi dalam konsep sudah dilakukan, sehingga step by step buat Kak Utet maju selangkah untuk dia prospek ke klien, ada satu mindset yang bagus yang bisa dibagikan kepada klien. Jadi kalau kita jualan konsep, urgensi klien bayar asuransi menjadi prioritas utama. Itu dulu yang paling penting. Nah, sebagai agen asuransi, misi utama kita yang pertama apa? Memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang manfaat pentingnya asuransi ke calon prospek, agar calon klien yang belum paham jadi paham, yang belum sadar jadi sadar, ya kan? Nah, tugas kita dalam menjual asuransi, baik itu life, kesehatan, HSCP, dan lain apapun yang menjadi target kita buat kita edukasi kepada klien, ke semua orang itu sebenarnya teman-teman mesti selektif loh. Ya, jadi nggak boleh sembarangan juga kita prospek ke orang, nawarin asuransi secara serampangan. Artinya jangan sampai kita cuma sekedar closing. Yang penting kita punya ARP yang kita mesti sharing ke grup bahwa kita udah closing. Tetapi kriteria daripada klien tersebut sebenarnya secara tingkat persistensi dia tidak masuk kriteria secara ke depan, konsistensi dia, kesinambungan dia buat bayar premi itu tidak menjadi kewajiban utama bagi beliau, ya kan? Nah, jadi kita kadang suka nggak mikirin masa bodoh nasabahnya mau bayar premi lanjutannya dia gimana, penting nggak bahwa dia itu beli asuransi itu sebenarnya urgensinya dia buat bayar, ya kan nggak seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman harus selektif dalam memilih klien. Sama halnya waktu kita mau rekrut, kita kan juga punya kriteria apa yang mesti kita taruh kepada agent kita. Sama halnya juga dengan kita punya calon klien, buat dia beli asuransi kita itu harus punya kriteria. Gak semua calon prospek bisa kita terima walaupun mereka bersedia bayar dan mampu membayar premi di awal waktu kita melakukan pengajuan asuransi. Nah, karena ada faktor namanya tingkat persistensi, ya. Jadi tingkat persistensinya tuh apa? Karena motivasi setiap klien dalam membeli asuransi sangat berkaitan dengan manfaat apa yang mereka beli. Urgensi dari manfaat itulah yang membuat mereka konsisten berkesinambungan bayar preminya. Karena tingkat persistensi itu berkaitan ada 3 hal. Ya, saya akan sharing ini. Tingkat persistensi itu adalah sebuah batasan minimal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi pengertiannya seperti itu, berkaitan dengan kelancaran klien-klien kita dalam membayar premi secara teratur, tepat waktu sampai berakhirnya kontrak. Atau dalam bahasa sederhananya adalah perbandingan dari orang yang nasabah bayar lancar dibanding dengan banyaknya nasabah yang macet bayar asuransi. Allianz menetapkan standar minimal terendah yang dibatasi adalah minimum sebesar 85%. Jadi apabila tingkat persistensi agent di bawah standar, berpengaruh nggak kepada kita? Pasti kan, mempengaruhi kepada komisi yang didapat, penilaian kinerja sebagai MOC. Untuk dia masuk kepada level MOC maintain, kalau kurang dari 85% itu menjadi pertanyaan, bahwa untuk MOC-nya menjadi ditanyakan sama manajemen, ini persistensi gini, kamu benerin dulu. Nggak bisa karena ALB-nya, karena produksinya masuk gitu ya, tapi kalau persistensinya nggak bagus, itu mempengaruhi kepada komisi kita. Jadi kalau ada klien yang bayar premi tersendat-sendat, macet,
atau berhenti sebelum polis berakhir dengan berbagai alasan, maka presentasi kita otomatis akan turun. Bukan hanya persistensi pribadi, kalau kita punya unit di bawah, agennya yang kita rekrut itu belum mengetahui begitu pentingnya persistensi ini bagi seorang agent untuk menentukan kualitas bisnis kita, itu mempengaruhi kepada leadernya. Nah, mempengaruhi juga emosi kepada leadernya juga, karena semuanya berkesinambungan dari atas sampai ke bawah. Jadi agent baru yang kita rekrut mesti diedukasi. Ini loh pentingnya persistensi. Gimana sih kalau kita udah habis closing, terus kita dan dia tidak bisa berkompetisi dengan perusahaan yang lain. Terus buat klien apa dampaknya? Kalau sampai RBC dari perusahaan karena nasabah-nasabahnya itu macet bayar premi, jadi perusahaan itu dampaknya dia juga kesulitan membayar preminya. Itu karena bisnis asuransi ini sebenarnya bisnis padat modal, artinya modalnya juga benar-benar kuat. Bayangkan teman-teman, orang ya beli asuransi sama kita, terus kalau terjadi resiko dia baru beli 1 miliar udah bayar di depan. Nah, kalau daripada setiap agent tidak kita edukasi bahwa persistensi daripada orang membayar asuransi itu penting dan kita mesti edukasi pada awal dia beli sama kita, itu berbahaya buat perusahaan, berbahaya buat nasabah, berbahaya juga buat kita sebagai agent ya. Jadi pentingnya yang menurut saya basic, bukan cuma ALP, bukan sebagai selling konsep buat kita jualan, bukan hal ilmu yang lainnya. Persistensi juga merupakan kriteria yang penting dalam kita melakukan sesuatu di bisnis asuransi. Jadi RBC dari perusahaan itu harus risk based capitalnya 120% yang ditetapkan oleh pemerintah, baru perusahaan asuransi itu dikatakan sehat gitu ya. Nah, jadi makin tinggi presentasi RBC-nya untuk suatu perusahaan asuransi, maka Allianz pernah ya tahun 2016 RBC-nya 454%. Itu karena apa? Karena agen-agennya sendiri punya komitmen kepada klien bahwa bayar asuransi itu penting. Kalau kliennya pada bayar asuransi, berarti Allianz juga akan menjadi kuat. Nah, tugas agen selain dia menjual, membangun bisnis, juga nggak kalah penting memaintain agency connect teman-teman. Jadi kadang juga mesti dilihat tuh, yang kita mesti aware, kita mesti concern, kita udah jualan nih, ternyata di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat kita nggak cek nih agency connect, lapse skin ternyata banyak loh, persistensi saya kok cuma segini, ternyata orang yang kita baru tawarin, kita paksain dia beli, dia bilang itu, aduh saya nggak mampu nih sebenarnya, terus kita paksain nih karena LP, karena target, karena hal lain sebagainya, ada kita ngejar satu trip ya, terus tahu-tahu dia bulan ketiga, katakanlah bulan ke-1, bulan kedua dia masih persisten, bulan ketiga dia nggak bayar karena memang sesuatu itu kita paksakan, itu fraud kayak begitu tuh masalah gitu. Nah, karena Allianz sekarang digital, jadi ajak nih si klien. Saya sekarang udah bilang supaya klien-klien kita ini mandiri. Bu, ibu bisa lihat data polis. Kalau ibu misalnya nggak bayar, kurang berapa bulan, ya. Jadi dia mesti melihat di agency connect sendiri. Atau ibu mesti daftar ke 1500 136. Jadi kita nggak semerta-merta dikit-dikit kita nanyain, mbak ini saya udah bayar belum ya, di